Halo teman-teman remaja, semoga kalian selalu sehat dan tetap bahagia. Hari ini kita berjumpa di hari Minggu biasa ke-15 tanggal 10 Juli 2022 dalam Bir at Home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Tema kita hari ini adalah Aku dan Sesama Manusia. Mari teman-teman kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami firman-Mu dalam kegiatan Bir at Home hari ini, dan agar kami mampu meneladani firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita baca bersama bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ini.
Apa pendapat kalian? Ya, gambar di sebelah kiri atas dan di sebelah kiri bawah menggambarkan anak-anak yang sedang menghakimi, sedang memukul, atau bisa kita sebut dengan membuli. Atau kadang mereka menyiksa orang lain. Sedangkan gambar yang di sisi kanan atas dan di kanan bawah menggambarkan seorang anak yang membantu seorang nenek menyeberang jalan, membantu seorang kakek yang tergeletak dan kelaparan di pinggir jalan. Nah, apakah yang paling baik untuk dilakukan? Teman-teman, kisah orang Samaria yang baik hati ini merupakan gambaran cinta kasih yang tidak terbatas. Kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Artinya, kita tidak boleh membeda-bedakan ketika menolong orang lain dan harus hidup rukun bersama orang lain. Apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling menghargai, menghormati, menyayangi, serta saling mengasihi di antara sesama manusia. Ingat, Tuhan Yesus memberikan perintah utama kepada kita, yaitu perintah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita mengasihi sesama demi kasih kita kepada Allah. Mari kita membangun niat bersama. Aku mau hidup rukun dengan kakak, adik, teman, dan sesamaku. Juga aku mau mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Sekarang, mari kita buat aktivitas bersama. Kalian ambil buku atau kertas, lalu kalian tuliskan 5 contoh wujud kasih-Mu di rumah. Setelah itu, kalian tuliskan juga 5 contoh wujud kasih-Mu di sekolah. Teman-teman, sambil kalian mengerjakan tugas aktivitas tadi, mari kita bersama-sama bernyanyi, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Yuk. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku
Kegiatan kita sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Semoga kami mampu memahami kasih-Mu dan meneladaninya di dalam setiap peristiwa hidup kami. Sehingga kami mampu mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakan dan hidup rukun dengan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan kita hari ini dalam Beer at Home. Sampai jumpa lagi, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.